Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Luki. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Iya, ini Ada yang bisa saya bantu? iya kemarin kan saya sudah menghubungi Bu Luki untuk bisa bertemu hari ini melalui Iya. eh, walaupun secara virtual karena rumah kita berjauhan gitu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Luki. Semoga Iya, Bu Bu, Luki bisa silakan. menyempatkan waktunya buat saya. Bisa saya sempatkan. Silakan, Bu. Iya. Ada tujuan apa Ibu mencari saya? Oke, iya saya ini apa ya? Ada sedikit masalah di sekolah, masalah pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Karena mulai Agustus kemarin itu kan sampai 5 bulan ke depan, nanti Agustus, September, Oktober, Desember nanti berakhir. Itu masuk 2 sesi. Jadi sementara saya mengajar di kelas 7 dan 8. Kelas 8 masuk sesi pagi, kelas 7-nya masuk sesi 2. Nah, untuk pembagian jamnya itu hanya 20 menit. Jadi kadang-kadang itu saya kesulitan untuk apa ya? Membuat anak-anak paham itu kadang-kadang kesulitan juga gitu. Itu masalah saya yang ingin saya sampaikan ke Bu Luki. Oh, seperti itu. Jadi berhubungan dengan sulitnya menyampaikan materi karena waktu yang tidak cukup ya, Bu ya. Iya. Kan harusnya 40 menit, ini jadi 20 Jadi, menit. Ya kan hanya separuhnya ya. gitu loh. Oh, begitu. Ya. Lalu dari sesi pertemuan kita hari ini, kira-kira kesempatan yang dimiliki Bu Win itu apa ya, Bu ya? Agar pembelajarannya tetap bisa berjalan dengan waktu yang minimal menurut Ibu. Iya. Kesempatan memang ada kesempatan sedikit ya kalau misalnya saya pas sesi 2 gitu anak kelas 7 tuh, kan anak kelas 8 ini hanya 2 kelas. Kelas 7-nya saya mengajar 4 kelas. Jadi setiap Senin, Rabu pagi, Kamis, kemudian itu saya kosong di pagi harinya sampai jam 10. Yaitu ada saya punya kesempatan untuk menyiapkan media pembelajaran atau apa yang bisa membantu kelancaran pembelajaran saya di kelas walaupun waktu hanya 20 menit per jam pelajaran. Seperti itu. Dari rencana yang sudah Ibu jabarkan, kira-kira kalau dihitung dengan numerik dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Win ini sudah sampai angka berapa ya Bu dalam pencapaian tujuannya? Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, ya antara 7 sampai 9 saya. 7 sampai 9 sudah tinggi ya Bu ya. Karena angkanya sudah tinggi, menurut Bu Win sendiri, kekuatan Bu Win dalam mencapai tujuan ini apa? Kekuatan yang saya miliki tadi ya Pak, waktu di pagi hari ada kesempatan untuk 1 minggunya ada 4 hari yang kosong paginya. Kemudian karena yang saya persiapkan itu adalah membuat media pembelajaran yang dapat membantu anak-anak dalam memahami materi dan tanpa harus saya terangkan, otomatis saya akan membuat semacam video-video pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan kondisi saat ini, memperbaiki materi-materi saya yang sudah ada. Otomatis kekuatan saya di situ dalam pembuatan video pembelajaran yang berbasis IT gitu. Itu kekuatannya Ibu ya. Lalu pada saat Ibu itu menggunakan kekuatan Ibu dengan pembelajaran berbasis IT, apa ada hambatan atau gangguan Bu yang sekiranya bisa menghalangi Ibu untuk meraih tujuannya? Ya, yang pertama gangguannya waktu ya. Kadang-kadang karena waktu jam 7 sampai jam 10, kadang-kadang ada teman yang mengajak ngobrol, ada kepala sekolah yang meminta untuk membicarakan sesuatu. Itu kalau pagi
di sekolah itu kadang di situ hambatannya. Kemudian kalau di rumah bisa jadi waktu saya yang di rumah kan ada keluarga juga, jadi pembagian waktunya di situ ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah jadi nanti videonya sudah jadi nanti itu kadang-kadang menyampaikan ke anak-anak itu hambatannya ya mungkin masalah kuota juga dan sebagainya, itu hambatannya. Ada anak yang tidak punya HP atau itu bagaimana nantinya. Baik. Lalu kira-kira solusinya apa kalau ibu menemukan hambatan seperti itu? Solusi yang saya gunakan kalau misalnya di sekolah ada teman yang mengajak ngobrol atau apa, kalau memang tidak terlalu penting ya saya tanggapi sebentar saja, kemudian saya jelaskan kalau saya masih ada tugas membuat video pembelajaran. Kalau misalnya kepala sekolah kalau memang tidak terlalu penting atau apa ya saya minta izin dulu, gitu solusinya. Kalau untuk keluarga ya saya minta pengertian dari keluarga saya bahwa memang kondisi memang saya mengharuskan saya untuk membagi waktu antara pekerjaan rumah, keluarga dan pekerjaan yang di sekolah, dan yang memang seharusnya pekerjaan di sekolah tidak harus semuanya dibawa ke rumah ya. Jadi itu saya minta kesadaran dari orang tua, keluarga, suami, anak dan sebagainya itu. Kemudian kalau yang masalah anak-anak yang mungkin nantinya itu tidak punya HP ya saya akan konsultasikan dengan orang tuanya. Itu solusi yang mungkin bisa saya lakukan. Lalu dari identifikasi tadi, rencana aksinya Bu Win, apakah Bu Win memiliki strategi untuk menjalankan rencananya Bu Win? Iya, untuk menjalankan rencana aksi dalam pembuatan video pembelajaran dan sebagainya itu ada strategi yang bisa saya lakukan, misalnya dengan cara meminta bantuan dari tenaga tata usaha bisa untuk mengambil videonya, jadi saya yang jadi aktornya sama anak-anak, kemudian si tenaga tata usaha yang ada waktu luang bisa saya mintai tolong untuk mengambil videonya atau bagian syuting gitu ya, pengambilan gambarnya di situ. Kemudian strategi berikutnya saya lakukan kalau sudah jadi videonya maka saya berikan di malam hari, materinya saya berikan di malam hari, kemudian biar anak-anak dipelajari, kemudian paginya anak-anak tinggal menanyakan atau mengkonfirmasi apa-apa yang belum dipahami, sehingga waktu yang 20 menit per jam pelajaran itu, kalau misalnya 2 jam pelajaran kan berarti saya hanya 40 menit tidak habis untuk ceramah atau menjelaskan sesuatu, tetapi anak-anak sudah mempelajarinya tadi malam. Itu strategi yang saya gunakan sehingga pada saat pembelajaran tinggal konfirmasi saja dan pemberian tugas itu. Baik, oke. Lalu kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana aksi itu tadi apa Ibu ya? Ukuran keberhasilan saya kalau misalnya rencana aksi ini sudah terlaksana, minimal itu 90% dari anak-anak itu sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian misalnya contohnya ini iklan itu ya, sesuai materi kelas 8 misalnya iklan, misalnya di situ anak-anak kan bisa memahami cara membuat iklan, bisa memahami jenis-jenis iklan, unsur-unsur iklan itu bagaimana, bahasa yang digunakan bagaimana, kemudian anak-anak bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupannya, bisa digunakan untuk membantu orang tuanya. Itu bagi saya ukuran keberhasilan yang saya capai jika memang materi-materi itu sudah bisa diserap oleh anak-anak. Jadi 90% anak-anak sudah paham. 90% sudah paham. Berarti kalau ukur keberhasilannya itu tadi, anak-anak menurut Ibu berhasil menerapkan pembelajaran seperti itu ya Bu? Iya.
Itu yang paling penting, itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, betul sekali. Lalu untuk masalah tanggung jawab, menurut Lin, kira-kira komitmen apa yang bisa Lin lakukan terhadap rencana aksi itu tadi? Komitmen yang harus saya lakukan ini tentu saja yang menentukan keberhasilan saya nanti, tercapai atau tidaknya target yang ingin saya capai. Komitmen saya satu, bisa melakukannya tepat waktu, kemudian bisa membagi tugas ini dengan urusan keluarga saya itu tidak terbengkalai begitu ya. Komitmen saya, semoga saya bisa menjalankan itu dengan tepat, dengan konsisten. Kemudian video-video saya juga tidak monoton, tidak hanya berupa uraian materi saja, tapi sebuah pembelajaran interaktif, dan itu bisa benar-benar terjadi atau terrealisasi gitu. Komitmen saya ingin membuatnya segera terrealisasi, dan bukan hanya sekali ini saja, tetapi bisa untuk seterusnya. Jadi terrealisasi untuk seterusnya ya Bu ya, komitmennya. Lalu menurut Ibu sendiri, siapa yang kira-kira bisa membantu dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu buat? Iya, dalam mewujudkan semua tanggung jawab saya, kemudian agar rencana aksi saya bisa terjalan dengan lancar, agar saya bisa berkomitmen secara konsisten melaksanakan itu semua, maka ada banyak orang yang akan membantu saya. Yang pertama tentu saja diri saya sendiri, kemudian keluarga saya, semoga bisa memahami tanggung jawab saya, kemudian rekan-rekan guru, tenaga kependidikan yang bisa membantu saya untuk membuat syuting video tadi, dan juga anak-anak dan orang tua yang akan bisa membantu kelancaran dan keberhasilan dari materi yang saya buat, pembelajaran yang saya lakukan. Walaupun waktu yang digunakan di setiap harinya hanya 20 menit. Jadi memaksimalkan waktu ya Bu ya. Baik. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir tentang tanggung jawab tadi, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching yang sudah kita jalankan pada hari ini? Iya, pertemuan hari ini sangat menyenangkan buat saya, karena yang tadinya itu saya buntu gitu ya, memikirkan waktu yang hanya 20 menit ini anak-anak tidak bisa paham dan sebagainya. Kemudian dengan cara curhat dengan Bu Luki ini tadi, saya jadinya bisa menemukan solusinya. Yang harus saya lakukan itu seperti ini, kemudian komitmen yang harus saya lakukan seperti ini, kemudian saya bisa menentukan siapa yang akan membantu saya. Itu semua akan saya tindak lanjuti dari kegiatan hari ini. Semoga bisa saya laksanakan sampai kedepannya, tidak hanya untuk 1, 2, 3 bulan saja, tetapi untuk seterusnya. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Baik, luar biasa sekali dari Bu Linda. Jadi sebelum kita memulai sesi coaching ini, Bu Linda sudah luar biasa ya, bagaimana cara Bu Lin itu membuat strategi untuk meminimalisir kurangnya waktu yang awalnya itu 90 menit menjadi 40 menit untuk belajar-belajaran. Lalu Ibu juga sudah membuat strategi bagaimana cara Ibu itu untuk menghadapi suatu hambatan, membuat solusi. Saya rasa itu sudah luar biasa sekali. Dari sesi coaching kita kali ini, sepertinya permasalahan Bu Lin itu juga sama seperti permasalahan yang saya hadapi,
di mana saya ini juga mengalami pengurangan jam karena seringnya kegiatan di sekolah. Jadi mungkin bisa saya jadikan pembelajaran dan lain kali bisa saya contoh untuk kedepannya apabila saya mengalami permasalahan yang sama lagi. Saya rasa sesi coaching kita untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Edwin. Terima kasih juga untuk semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Edwin. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Win. Ya, selamat siang Bu Luki. Tambah cantik saja hari ini, segar walaupun sakit ya. Ya. Agak pucat sakit. Ya. Terima kasih Bu Win sudah mau meluangkan waktu. Seperti yang saya bicarakan kemarin ya Bu Win, saya menghubungi panjenengan karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Win. Apa kira-kira yang ingin dibicarakan? Apa ada hal-hal khusus misal? Tujuan, pasti ada tujuan tertentu gitu ya. Kok tiba-tiba saja gitu ya. Dan harus segera hari ini gitu kan, berarti sangat penting sekali. Oke, apa kira-kira tujuan dari pertemuan ini? Iya, jadi saya sebetulnya menghubungi panjenengan itu ada tujuannya. Saya ini ingin curhat gitu loh, maksudnya. Saya di sekolah itu mengalami beberapa permasalahan ya Bu. Memang saya kan mengajar di sekolah yang favorit, tapi karena beberapa kebijakan, jadi sekolah saat ini kan ada istilahnya dengan sistem zonasi. Jadi dampak dari sistem zonasi tersebut, kami ini mendapatkan murid yang istilahnya untuk pengetahuannya itu masih di bawah rata-rata dari kakak-kakak kelas mereka sebelumnya, yang sebelum ada zonasi. Tidak ada masalah sebetulnya dengan zonasi karena semua murid itu sama. Tapi karena adanya zonasi tersebut, saya ini merasa kesulitan gitu mungkin pada saat mengajar di dalam kelas. Karena tidak semua murid saya itu memiliki kemampuan yang sama. Sehingga pada saat mengajar itu saya bingung, saya harus pakai strategi apa yang sekiranya tidak terlalu mudah untuk murid saya yang levelnya sudah tinggi, tapi juga tidak terlalu sulit bagi murid saya yang masih agak tertinggal dari segi pembelajarannya. Seperti itu. Oke. Permasalahan saya. Ya, jadi karena zonasi kemudian kesiapan anak itu berbeda-beda gitu ya. Kalau yang tadinya tanpa zonasi otomatis kan dari rating atas gitu ya. Dengan adanya zonasi kan ada rating atas, bawah, tengah gitu ya. Jadi itu yang membuat Luki mengalami permasalahan di situ. Oke. Setelah itu apa kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini yang Ibu Luki inginkan? Sebetulnya untuk keberhasilan dalam pertemuan ini itu saya kepingin menemukan jawaban apakah rencana yang sudah saya buat, ini kan kebetulan saya sudah membuat rencana pembelajaran ya, tapi masih belum saya praktekkan karena saya masih sedikit merasa ragu. Jadi saya ingin sedikit bercerita dengan Bu Win. Jadi untuk itu saya itu inginnya dari rencana yang saya buat, yang saya ceritakan, apakah bisa berhasil pada saat saya melakukan praktek pembelajaran di kelas. Apakah rencana yang saya buat ini sudah sesuai dengan kriteria murid-murid saya di sekolah. Jadi ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya itu mungkin secara klasik nilai ya Bu, secara klasik nilai. Tapi di sini saya tidak sebagai guru secara pribadi saya tidak terlalu mementingkan nilai. Kenapa? Karena di sini saya ingin murid-murid saya itu berproses. Jadi ukuran keberhasilan bagi saya apabila murid-murid saya itu berhasil memenuhi kriteria yang dimaksudkan.
Iya. tanpa harus mendapatkan nilai yang tinggi atau apa, karena menurut saya nilai itu bisa didapatkan dari mana saja. Iya. Iya. Gitu. Itu ukuran keberhasilannya ya. Oke. Dari Iya. permasalahan yang Ibu Luki ceritakan tadi, pasti Ibu Luki memiliki sebuah kesempatan lah untuk mencapai itu semua. Apa kesempatan yang bisa yang dimiliki oleh Bu Luki? Iya, di sini saya memikirkan kesempatan yang saya miliki untuk melaksanakan pembelajaran itu mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena banyaknya karakter murid saya yang berbeda, yang dari level atas, dari prestasi, atau dari jalur-jalur yang lainnya, yang mungkin levelnya masih ada di tingkat menengah atau di bawah, itu saya sepertinya berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu kesempatan saya agar mereka itu mendapatkan pembelajaran yang merata, tidak peduli dari siswa berprestasi atau yang zonasi tadi. Iya, iya. Kalau jadi sudah jelas ya, punya kesempatan yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, karena di situ memang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dari skala 1 hingga 10, kira-kira pencapaiannya untuk kesempatan ini ada di posisi berapa? Karena saya masih belum sepenuhnya menggunakan ini di seluruh kelas, maksud saya di seluruh kelas, saya hanya sampel di 1-2 kelas, dan sebagian besar dari sampel saya tadi berhasil, maka saya rasa di sini saya posisinya sudah ada di nomor 8 menuju ke nomor 9. Bagus, berarti ya sudah ada apa? Sudah ada kemajuan bagi mereka untuk memenuhi target. Iya. Iya, oke. Kira-kira untuk pelaksanaan kekuatan itu, dari kekuatan yang Ibu Luki miliki tadi, kira-kira ada hambatan atau gangguan yang Ibu temui kemungkinan nantinya? Kira-kira gangguan apa? Ya, ada beberapa hambatan atau gangguan itu karena kita itu tadi inginnya mencapai tujuan yang sama, hasil yang sama, tapi mereka ini kan berasal dari titik yang berbeda, keluarganya berbeda, ilmu pengetahuannya berbeda, tingkatan mereka dalam pola pikir juga berbeda. Jadi hambatan saya di sini bisa dari murid-murid saya sendiri karena diferensiasi itu tadi. Jadi saya merasa kesulitan karena pada dasarnya mereka memang tidak sama, ya, tuh murid itu selalu berbeda. Ya, jadi di sini ya, murid memang tidak ada yang sama. saya. Iya. Kemudian tidak ada murid yang sama, seperti tanaman di sawah kita gitu ya. Oke. Kemudian dari hambatan-hambatan itu pasti Bu Luki sudah memiliki atau memikirkan sebuah solusi untuk mengatasi itu semua. Apa itu kira-kira? Ada, Bu. Kalau saya berpikir di sini solusi yang bisa saya pikirkan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena mereka berbeda, maka di sini saya mencoba memberikan kebebasan bagi murid-murid saya. Misalnya untuk penugasan, saya kan di sini guru geografi untuk SMA. Lalu materi dari kelas 11 itu salah satunya adalah materi persebaran flora fauna. Dari materi persebaran flora fauna, saya memberikan tugas pada murid-murid saya itu untuk istilahnya mencari tahu sendiri dengan cara apapun yang mereka bisa. Misalnya saya memberikan tugas untuk mengklasifikasikan flora fauna yang ada di dunia. Di sini kan saya memerlukan gambar wilayah, saya juga memerlukan gambar flora fauna. Nah, di sini untuk diferensiasinya saya membebaskan murid saya. Saya membebaskan murid saya untuk bekerja dengan cara mereka sendiri. Mereka bisa bekerja dengan cara manual, menggambar di manila, lalu menempelkan foto-foto hewan itu tadi atau fauna. Saya juga bisa
mereka juga bisa memilih untuk membuat PowerPoint, mungkin mereka pikir itu lebih praktis, atau mereka ini bisa menggunakan aplikasi untuk membuat video atau membuat game atau apapun yang mereka mampu. Itu solusi saya agar mereka bisa Oke, tadi Bu Luki sudah menyampaikan permasalahan, kemudian sudah tahu kekuatannya seberapa, kemudian targetnya apa, kemudian sudah memprediksi hambatan-hambatan apa yang akan Ibu temui, kemudian juga sudah mengetahui tentang solusi yang harus dilakukan jika mengalami hambatan tadi. Kemudian untuk selanjutnya berdasarkan itu semua, apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, saya tetap menggunakan rencana saya di awal, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini saya akan mencoba menetapkan pembelajaran berdiferensiasi di beberapa materi yang saya ajarkan. Jadi mereka itu tidak akan merasa kesulitan karena tugas yang mereka lakukan itu sesuai dengan kemampuan. Jadi tugasnya itu adalah tugas yang mereka sendiri sesuai yang mereka sanggup lakukan. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi rencana aksinya tetap dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Ukuran keberhasilannya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Karena pembelajaran berdiferensiasi otomatis kan nanti jenis tugas yang dikumpulkan itu kan bermacam-macam, ada yang gambar manual, ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang video. Jadi di sini pertama-tama saya akan membuat lembar observasi penilaian yang dimaksud dengan tolak ukur keberhasilan apabila mereka semua ini nanti akan memenuhi standar dari capaian yang sudah saya buat. Begitu. Oke. Berarti sudah tahulah ukuran keberhasilannya nanti ya, karena sudah menggunakan indikator-indikator tertentu, kemudian lembar observasi dan lain-lain. Dan itu pasti pasti akan sangat lancar mungkin, insya Allah tanpa gangguan ya. Kemudian tentunya kalau misalnya ada gangguan, misalnya walaupun sudah direncanakan sepakat bagus, misalnya kalau ada gangguan, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Untuk mengantisipasi gangguan tersebut ya, jadi pada saat saya menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini otomatis saya kan sudah membuat rencana. Jadi saya akan membuat rencana cadangan. Jika pada saat terjadi hambatan atau gangguan, maka saya akan menjalankan rencana cadangan saya. Istilah kayaknya sekarang di anak-anak itu ada istilahnya plan B. Jadi ada rencana yang lainnya. Oke. Kemudian tentunya butuh komitmen yang tinggi untuk melakukan itu semua. Nah, bagaimana kira-kira komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Luki untuk rencana aksi tersebut? Komitmen yang saya lakukan di sini yang pertama itu saya harus mempercayai rencana yang saya lakukan. Jadi rencana yang saya buat itu harus benar-benar saya jalankan. Lalu sebelum saya melakukan pembelajaran itu, saya dan murid-murid saya itu sudah membuat kesepakatan di kelas. Jadi komitmen ini bisa berjalan apabila saya tetap menjalankan rencana dan murid-murid saya ini berpegang teguh pada komitmen kelas yang sudah dibuat sebelum rencana dijalankan. Oke. Kemudian siapa yang kira-kira yang membantu terlaksananya atau terjaganya komitmen tersebut? Yang pasti ada dua Bu yang bisa membantu. Yang pertama saya sendiri sebagai guru pengajarnya ya. Jadi karena di sini berkaitan dengan mapel saya, jadi di sini yang bisa membantu dalam komitmen itu adalah saya sendiri sebagai guru mapel. Lalu yang kedua itu adalah murid-murid saya sendiri. Karena tanpa murid-murid saya maka komitmen tidak akan bisa berjalan. Karena mereka yang sebagai pelaku dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke.
Oke, saya paham. Kemudian setelah ini kan dari awal sampai akhir ini kan sudah begitu banyak yang kita bicarakan. Nah, eh, kira-kira tidak lanjut apa yang akan Ibu Luki lakukan setelah proses coaching ini? Di sini saya kan ada unek-unek tentang perbedaan murid saya di kelas ya Bu ya. Setelah saya berbicara dengan Bu Win, di sini saya semakin yakin kalau pembelajaran berdiferensiasi ini bisa saya lakukan. Jadi tidak hanya sampel di 1-2 kelas saja, melainkan nanti akan saya terapkan di seluruh kelas saya, di semua kelas yang saya ambil. Itu tujuan saya. Oke. Senang sekali saya bisa bersama Bu Luki hari ini ya. Walaupun yang tadi malam itu saya sempat ada apa ini Bu Luki kok tiba-tiba menelpon saya gitu loh ya. Terus ternyata ada ingin curhat ini, dan dari curhatan yang Ibu lakukan, yang Ibu sampaikan tadi, ternyata Ibu sudah ada masalah, tapi sebenarnya Ibu sudah memiliki solusi untuk mengatasi masalah itu, kemudian sudah memiliki targetnya, sudah tahu rencana aksi yang akan dilakukan, cara menghadapi hambatan dan sebagainya. Itu sudah Ibu pikirkan dengan baik, dan saya sangat senang melihat Ibu Luki hari ini. Banyak sekali Terima kasih. sesuatu yang bisa saya ATM nanti dari apa yang Ibu lakukan ya, karena kondisi murid kan di mana-mana itu kan hampir sama. Maksudnya kondisi sekolah kita ada anak yang rating rendah, tinggi, dan tengah-tengah itu. Oke, terima kasih Bu Luki. Semoga di lain kali kita bisa bertemu kembali. Oke. Amin. Terima kasih Bu Win sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jangan pernah bosan-bosan ya Bu Win. Kalau ada waktu kita bisa ngobrol ngobrol lagi dalam sesi-sesi coaching selanjutnya. Terima kasih Bu terima Win. kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.